Ya, sesi pertama ini adalah pengenalan obat. Eh, saya akan berganti kamera terlebih dahulu untuk memperlihatkan obat-obatannya. Mohon ditunggu. Halo, tes, tes. Iya, dokter. Oke. Baik, kita pakai kamera yang ini ya, dari Pandu Medika. Oke, kemarin kita sudah mengenal 3 macam golongan obat dalam rangka untuk mengobati penyakit-penyakit kompetensi 4A yang ada di sistem urogenitalia. Yang pertama kita akan coba mengenal dulu obat-obatan yang sering digunakan untuk menata laksana penyakit ISK ya. Nah, ini adalah golongan ciprofloxacin generasi pertama, Dok. Ya, generasi pertama. Di sana ada pipemidic acid, itu kandungannya ya, mereknya Urinter. Ya, selain ini ada naledixyl acid, tapi saya sudah coba cari tidak menemukan ya. Ya, ini kalau kalian lihat harganya, ini obat lama tapi harganya cukup mahal juga ya. 70.000 per 10 tablet, jadi per tabletnya 7.000 ya. Kita coba, dan ini sebenarnya sudah sangat jarang ditemukan ya. Kita lebih cenderung memakai golongan yang generasi yang kedua. Ya, ini contoh dari generasi kedua obat yang wajib ada di sebuah klinik atau sebuah tempat praktek ya, karena bisa mengobati hampir semua jenis penyakit infeksi ya, ciprofloxacin. Bisa digunakan untuk ISK, bisa digunakan untuk diare, bisa digunakan untuk penyakit respirasi, pneumonia dan lain sebagainya ya, ciprofloxacin. Dosisnya 500 mg dan ini kemasan yang generik ya. Harganya cukup murah ya. 5.900 ini bukan per tablet, tapi per 10 tablet ya. Jadi satu bijinya hanya 500. Oke. Cipro golongan generasi kedua. Dan ini adalah generasi ketiga dari fluoroquinolone. Dosisnya sama 500 mg levofloxacin. Oke. Kalau dilihat harganya tidak tercantum, tapi yang jelas lebih mahal dari ciprofloxacin, apalagi ini obat paten, ya, bukan generik. Ya. Ini cukup pemakaian 1 kali sehari. Dan ini juga kalau kalian lihat guideline tata laksana corona ya, ini juga bisa digunakan untuk mereka yang positif dengan gejala ringan sedang. Oke. Oke, obat tadi golongan fluoroquinolone, sekarang kita masuk ke golongan sulfamethoxazole dan trimethoprim atau cotrimoxazole ya. Karena penyebabnya ya rata-rata penyebabnya gastrointestinal sama ISK ini kan sama-sama E. coli itu ya. Ini juga jadi alternatif terapi untuk pengobatan ISK. Ini dosis yang tertinggi yaitu adalah sulfamethoxazole-nya 800 mili ya. Sedangkan trimethoprimnya 160.
Kalau ngeresepi gimana? Jadi kalau meresepkan, tulis Cotrimoxazole 960 ya. Ini ditambah ini. Itu apotek sudah paham. Kemudian untuk anak kecil itu dosisnya separuhnya. Jadi ada kemasan, ada sediaan yang setengah dari ini, yaitu 400 dan 80. Oke. Bahkan yang sirupnya itu bisa lebih kecil lagi, dibagi 2 lagi, ya. Jadi seperempatnya ini. Ya ini hanya satu contohnya, Cotrimoxazole. Kemudian ke Beta-lactam. Beta-lactam kalian sudah mengenal banyak sekali ya. Amoxicillin, ampicillin, kemudian yang generasi cephalosporin 4 generasi ya. Ada cefadroxil, cefixim dan lain sebagainya. Nah, ini masalah utama dari golongan beta-lactam adalah terkenal resisten ya. Bakteri sudah memproduksi ataupun mengakali bagaimana supaya antibiotik ini tidak bisa masuk ya, tidak bisa menempel pada dinding, yaitu dengan memproduksi enzim beta-laktamase ya. Nah, supaya ini ilmuwan lagi-lagi apa ya, punya ide, akhirnya dia menggabungkan amoxicillin dengan asam clavunalat ya, potasium clavunalat. Potasium clavunalat ini berfungsi untuk melawan dari beta-lactamase tadi, sehingga amoxicillin bisa selamat sampai dia menempel ke dinding sel dari bakteri ya. Jadi nama generiknya adalah co-amoxiclav. Ya ini kalau kita sudah istilahnya apa ya, pasien sudah dikasih amoxicillin biasa tapi kok nggak ada perubahan ya, kita coba bisa resepkan amoxicillin ditambah dengan clavunalat asid. Dan harganya sangat cukup mahal ya, walaupun ini generik, tapi di sini tertulis, kelihatan nggak itu? Harganya entah itu 3.000 atau 5.000 ya, per butir. Ya, bisa dicek lagi nanti di tempat lain ya, di internet. Kalau nggak salah sih segini itu satu strip ya isinya kan 10. Itu minimal harganya 50.000 ya. Kan penggunaannya 3 kali sehari, jadi cukup mahal lah kalau di total. Ini Beta-lactam, terus Cotrimoxazole, terus ini fluoroquinolone. Oke. Terus yang lain kan kalau nggak salah kemarin saya jelaskan nitrofurantoin dan satu lagi fosfomisin ya. Itu ya sudah saya searching ya, memang harganya cukup mahal dan tidak kita sediakan di sini karena anggarannya juga nggak ada ya. Jadi cukup kalian tahu saja yang kemarin saya jelaskan di slide dan kalian bisa searching ya, bentukannya seperti apa, harganya berapa, itu di internet. Oke. Ini untuk SK sudah ya. Sekarang kita beralih ke gonore. Ya, pilihan pertama gonore kemarin apa ya? Cefixim, Dok. Untuk ini. Berapa miligram? 400 mili, Dok. 400. Oke. Ini adalah contoh cefixim ya. Seperti yang saya sempat singgung kemarin, sediaan cefixim ini nggak ada yang 400 mg ya. Jadi kalau nggak salah paling tinggi 200 ya. Dan paling banyak beredar ya 100 ini. Sehingga kalau kalian mendapati pasien dengan gejala uretritis gonore, maka kalian butuh 4 tablet ya.
Jadi KIE-nya ya langsung diminum, sekali minum langsung 4. Oke. Terus ini enggak tercantum harganya ya. Oke. Ini karena merek ya tentu saja lebih mahal daripada generik. Oke. Bisa di searching. Terus alternatif berikutnya adalah kanamisin ya, yang gonore itu ya. Itu saya tidak mendapati preparatnya. Yang saya dapati yang uretritis non gonore. Nah ini, azitromisin 500 mg. Dan sebenarnya kalau ini juga bisa dipakai untuk apa ya, mengikuti guideline-nya COVID ya. Selain levo bisa dipakai azitromisin untuk mereka yang punya gejala ringan sedang. Oke, ini harganya 154.000, 10 tablet. Jadi satu tablet 15.000. Oke. Cukup mahal. Dan dikonsumsi berapa hari kemarin ya? Silakan dicek ya. Dan yang ini doxycycline. Doxycycline kalau nggak salah 2 kali sehari selama 7 hari ya. Kemasannya ini bentuknya kapsul semua ya. Ini kapsul, kemudian ini kapsul, ini kapsul. Oke. Ini harganya murah meriah. Nah, 3.500 dapat 10 tablet. Bayangkan ya, jadi satu tablet cuma 300. Makanya kemarin saya coba tanya ke kalian ya, kalau kalian mendapati pasien uretritis ya walaupun itu non gonore dan ada riwayat dia apa namanya berbuat sesuatu gitu ya, tahu sendirilah. Terus gimana respon kalian? Apakah hanya ya menerapi penyakitnya saja atau juga menerapi yang lain? Dan jangan lupa juga banyak kasus-kasus ya yang itu tidak muncul dari perbuatan dia sendiri, tapi juga muncul karena kalau saya contohkan kemarin adalah perbuatan pasangan hidupnya ya, dan dia kontrol ke kita itu tiba-tiba punya gejala dan dia menyangkal telah melakukan apa namanya hubungan di luar nikah ya. Ini sangat murah sekali kan. 3.000 satu emplek, satu strip ini ya. Terus sudah mungkin gonore itu yang saya dapat. Kemudian terakhir kita ke BPH. Nah BPH ini agak sulit ya karena ternyata saya tanya ke teman saya yang urologi itu banyak obat-obatan yang kemarin saya jelaskan itu sudah mulai mereka tinggalkan, ya. Yang lama-lama terutama. Yang kemarin golongan alpha inhibitor itu yang alfuyosin sama prazosin itu sudah hampir tidak mereka jumpai ya. Yang ada adalah generasi apa yang selektif yang long acting. Nah ini hanya ini yang saya dapat yaitu adalah tamsulosin, ya, Harnal. Harnal dosisnya 1 kali sehari. Ini prolong rilis tablet, ya, sehingga dia hanya perlu 1 kali konsumsi sehari. Oke, Harnal tamsulosin. Kemudian ada lagi yang temannya ini adalah hitrin ya, itu adalah trazosin. Satu keluarga dengan Harnal ini, ya. Kemudian untuk golongan finasterid sama dutaterid itu saya sempat
pernah resepi satu kali, tapi ya itu, saya belum sempat untuk menunjukkan kepada kalian, ya. Tapi ada, terutama yang dutasterid. Mereknya Avodrat, terus kemudian kalau yang finasterid, merek yang ada yang sering kita jumpai adalah Prostacom, ya. Nah, di mana itu? Di buku tata laksana BPH dari apa? Ikatan Urologi, itu kan sebenarnya ada juga fitofarmaka, ya. Nah, ini ada satu contoh, cuman di sini tidak disebutkan kandungannya apa. Mereknya Prostacur, isinya itu kalau saya searching itu saw palmetto. Saw palmetto. Nggak tahu itu herbal apa gitu ya. Kalian bisa cari. Dan banyak sekali herbal-herbal yang digunakan untuk prostat ini. Tapi malah justru harganya herbal itu lebih mahal daripada harga obat-obat eh, yang lain, yang seperti Harnal, kemudian finasterid, dosaterid gitu. Oke. Kemudian yang terakhir yang apa namanya kemarin ya, yang untuk mengatasi libido dan lain sebagainya itu mereknya kalau yang tadalafil yang disarankan adalah yang ada di sini adalah Cialis ya, mungkin kalian pernah dengar. Jadi harganya juga mahal sekali dan sekitar 300.000 hanya dapat 2 tablet atau 4 tablet. Udah, sekian dari saya, segitu ya sesi pertama ini. Sekarang kita masuk ke sesi kedua. Saya kembali dulu ke laptop. Oke, kita lanjutkan sesi kedua praktikum kali ini dengan tugas ya kelompok. Kita ingin melakukan seperti yang ada di buku praktikum. Kalian akan mendapatkan sebuah kasus, masing-masing kelompok satu kasus, dan kalian membuat step ya, membuat langkah-langkah yang sudah pernah kalian lakukan di blog sebelumnya. Masih ingat yang di blog apa ya waktu itu? Neuro atau Respi kalau nggak salah ya. Nah itu. Jadi 7 langkah atau 6 langkah sesuai yang disarankan oleh WHO. Ya. Yang pertama define problem sampai terakhir komunikasi ke pasien. Oke. Saya minta bantuan nanti salah satu host untuk membagi kelompok di breakout room ya. Breakout room seperti kelompok tutorial. Baik, dokter. Kalian yang lain bisa sambil membuka e-learning-nya, karena kasusnya sudah saya taruh di sana. Oke, silakan di breakout. Intan, Socep. Baik dok, ditunggu sebentar gitu. Kasusnya saya taruh di kolom responsi.
Halo Intan, bisa ya? Yang hostnya Cepreza dokter. Jadi, oh sudah dialihkan. Baik dokter, saya kerjakan. Untuk teman-teman yang namanya masih ada angka-angka yang lain mungkin bisa diganti dulu ya. Jadi NIM sama mohon maaf diganti kayak tutorial 1 di depannya, terus underscore baru NIM. Seperti itu. Oke, kelompok 1 ngerjain nomor 1, kelompok 2 ngerjain nomor 2, kelompok 3 ngerjain nomor 3. Kalau masih belum hafal langkah-langkahnya, ada juga di file yang disertakan di e-learning. Untuk Ilham belum diganti, Ham. Kelompok berapa? Untuk Marisa, Romli, sama Sefira juga ya, minta tolong. Terima kasih. Untuk yang kelompok 1 masih ada 8 teman-teman, jadi yang belum ganti mohon diganti atau bisa chat kalau yang nggak bisa training. Atau Romli, Sefira, Ilham ini kelompok berapa kalau boleh tahu? Sefira Ilham kelompok 4. Oke, terima kasih. Sebentar nggih, dokter. Mohon maaf dokter, nanti saya sepertinya tidak bisa meng-add-kan saya sendiri. Ya, lempar buat ke saya. Oh, baik dok. Nanti kalau sudah masuk semua. Iya dokter. Untuk kelompok 5 memang ada 8 atau bagaimana ya? Iya, ada 8. Oh ya, terima kasih. Sama-sama.
Sampun dokter. Kamu kelompok 3. Iya dok. Kelompok 3. Iya, cantik kan? Ih, gila cantik banget. Bagus banget. Nggak kelihatan tahu. Hah? Maksudnya nggak kelihatan kalau filter. Kayak asli ya? Ini emang 9 Tarek. Iya. Siapa satunya yang nggak ada? Soalnya aku tadi langsung masukin. Kurang rektor. Oh, pantesan. Rektor. Tapi nggak ada rektor. Rektor emang nggak. Berarti ya udah. Berarti ya udah. Jahat banget emang. Kayak emang